Sebanyak 22 orang warga binaan di Lapas Kelas 2 Bukit Tinggi dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ambat Bohtar Bukit Tinggi karena dilaporkan keracunan pada Rabu 30 April 2025. Hal itu dibenarkan oleh Direktur RSUD Ahmad Bohtar Bukit Tinggi Busril saat memberikan keterangan pada Rabu 30 April malam hari. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama jurnalis Tribun Padang rekan Muhammad Iqbal yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Iqbal, silakan informasi selengkapnya. Oke, baik rekan Justina. Selamat siang Tribuners. Ya benar, sebanyak 22 orang warga binaan Lapas kelas 2A Bukit Tinggi dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ahmad Mokhtar Bukit Tinggi pada Rabu 30 April 2025 malam. Nah, hal itu dibenarkan oleh Direktur RSUD Ahmad Mokhtar Bukit Tinggi, Busri saat memberikan keterangan. Nah, Busron mengatakan sebanyak dua orang dari 22 orang narapidana yang dirawat di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar, dua orang dinyatakan kritis dan 11 orang itu berstatus kuning atau menuju kritis. Nah, sementara pihak rumah sakit berupaya memberikan penanganan terbaik kepada semua pasien, terutama kondisi yang memang parah. Dan dua orang pasien yang kritis sudah diberikan atau dipasangkan ventilator. Nah, kemudian Kalapas kelas 2A Bukit Tinggi, eh, Herdianto, saat ditemui di Lapas kelas 2A Bukit Tinggi pada Rabu malam, itu ia mengatakan benar sebanyak 22 orang napi telah dirawat di Rumah Sakit Ahmad Muhtar. Namun untuk keterangan lebih lanjut, ia tidak mau memberikan keterangan. Nah, sementara itu, eh, pada pukul 00.01 di hari Kamis 1 Mei 2025 datang Kepala Kantor Wilayah di Jenpas Sumatera Barat Marcelina Budiningsih. Ia terlihat memasuki ruangan kelapas kelas 2A Bukit Tinggi dan datang dari pintu utama dan langsung menuju ruangan kelapas. Dan Kepala Rekanwil di Jenpas Sumatera Barat itu terlihat melakukan pertemuan tertutup bersama Kalapas Bukit Tinggi dan Kapolres Bukit Tinggi. Nah, sebelumnya pada Rabu tanggal 30 April 2025 sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat itu sudah datang eh, Kepala Lapas Bukit Tinggi. Nah, jarak setelah itu datang juga Kapolresta Bukit Tinggi Kombes Pol Yesi Kurniati. Jarak kedatangan antara kedua orang tersebut tidak terlalu lama dan langsung menuju ruangan eh, tanpa memberikan komentar sama sekali. Nah, hingga Kamis dini hari pada 1 Mei 2025 itu sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat, itu awak media diminta menuju ruangan rapat untuk melakukan konversi pers. Nah, dalam konferensi pers tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Dijen Pemasyarakatan Sumatera Barat, yaitu Marcelina Budiningsih, mengungkap penyebab keracunan puluhan warga binaan lapas kelas 2A Bukit Tinggi lantaran minuman oplosan. Marcelina menceritakan bahwa awal mula warga binaan tersebut keracunan lantaran meminum oplosan yang berasal dari sisa alkohol dengan kadar 70% untuk bahan pembuatan parfum. Nah, dari sisa pembuatan parfum tersebut sekitar 200 meter diambil oleh salah seorang tamping tanpa seizin petugas, ungkap Marcelina. Lalu katanya sisa bahan pembuatan parfum tersebut diminta lagi oleh teman napinya untuk membersihkan tato. Akan tapi bukan untuk membersihkan tato, malah alkohol tersebut dengan kadar 70% disalahgunakan dan dicampur dengan minuman saset, ditambah air dan es batu lalu diminum rame-rame. Akhirnya menimbulkan keracunan, ungkap Marcelina. Saat ini uh, pihaknya sudah berkoordinasi dan melaporkan kejadian tersebut kepada Direktur Jenderal
dan Kapolresta Bukit Tinggi beserta tim dan pihak keluarga warga binaan. Dan Marcelina juga menyebut bahwa timnya sudah membentuk sebuah tim investigasi untuk melaksanakan tugas apabila ada unsur-unsur kelalaian baik dari pihak lapas maupun dari warga binaan tersebut. Nah, dari saat ditanya berapa total warga binaan yang keracunan, Marcelina menjawab sebanyak 13 orang, yaitu diantaranya 1 orang meninggal dunia, dan ia mengatakan bahwa sudah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan pada Rabu 30 April 2025 kemarin. Nah, 2 orang menggunakan ventilator di RSUD Ahmad Mokhtar Bukit Tinggi, dan 2 orang mendapatkan penanganan intensif, dan 8 orang dalam observasi, kata Marcelina. Lalu Tribun Padang juga meminta keterangan Kapolresta Bukit Tinggi, yaitu Kombes Pol Yesi Kurniati, yaitu ia mengatakan telah mengamankan barang bukti penyebab puluhan warga binaan lapas kelas 2A Bukit Tinggi yang keracunan. Ia mengatakan bahwa sudah melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan dan alat-alat yang berhubungan dengan terjadinya warga binaan tersebut yang keracunannya. Dan Kombes Pol Yesi Kurniati juga menjelaskan barang bukti yang diamankan itu berupa sisa-sisa dari alkohol, kemasan alkohol dan wadah untuk mengaduk minuman tersebut. Dan Kombes Pol Yesi juga mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait peristiwa yang menyebabkan puluhan warga binaan tersebut keracunan. Dan ia mengatakan bahwa hal tersebut untuk saat sekarang pada 1 Mei 2025 sekira pukul 2:15 menit, itu ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan untuk info lebih lanjutnya. Dan Kombes Pol juga belum melakukan pemeriksaan terhadap korban yang dirawat di Rumah Sakit Ahmad Mokhtar sampai hari ini. Dan sebelumnya juga diketahui ya, para awak media juga telah datang ke Lapas 2A Bukit Tinggi sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Rabu 30 April 2025, dan awak media menunggu hingga pukul 00 baru datang Kakanwil di Denpas untuk melakukan rapat tertutup ya dengan Kalapas dan Kapolresta, dan barulah sekitar pukul 2 dini hari di hari Kamis 1 Mei 2025 mereka baru melakukan konferensi pers bersama awak media. Dan informasi lebih lanjutnya masih kita tunggu dari pihak terkait, dan itulah yang dapat saya sampaikan. Rekan Justina, dikembalikan. Terima kasih rekan Muhammad Iqbal, jurnalis Tribun Padang. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk melengkapi informasi ini, wartawan kami telah menghimpun beberapa wawancara bersama sejumlah narasumber selengkapnya untuk Anda. Yang sudah masuk itu ada 22 orang dengan status pada saat ini yang di rumah sakit kita ya, 2 orang itu kondisinya kritis, sangat kritis. Penanganan intensif sudah dilakukan dengan pemasangan ventilator, dan kedua orang itu sudah dibawa ke ruangan ICU. Kemudian yang kan, nah jadi bagaimana kalau besok rilisnya bersama Ibu Kakanwil, karena Ibu Kakanwil masih jalan ya. Posisinya di mana Pak? Posisi di kayu tanam, masih di kayu tanam. Ini informasi terakhir ada berapa orang napi yang Ntar Kakanwil aja ntar jelaskan ya. Nah, ntar Kakanwil aja menjelaskan ya kan, sekaligus kita rilis secara bersama-sama. 70% ya dari sisa pembuatan parfum tersebut, sekitar 200 ml diambil oleh
salah seorang tamping tanpa seizin petugas, di mana diminta oleh temannya itu untuk membersihkan tato. Akan tetapi disalahgunakan di sini, tidak untuk membersihkan tato, tetapi sisa alkohol yang 70% itu untuk air tato dicampur dengan minuman saset, ditambah air, ditambah es batu, diminum rame-rame, Pak. Akhirnya menimbulkan keracunan. Gitu. Terus saat ini download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.